Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nazaria dengan NIM 2123383. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu pada mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Elvi Rahmi MPD. Pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian perbandingan pendidikan dan tujuan perbandingan pendidikan. Masuk kita yang pertama, yaitu dengan pengertian perbandingan pendidikan. Perbandingan pendidikan adalah kajian yang membandingkan sistem pendidikan antara satu negara dengan negara lain, yang mana antara satu daerah dengan daerah lain itu kita dapat mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan yang ada pada negara tersebut. Dan selanjutnya ialah tujuan dari studi perbandingan pendidikan. Yang pertama yaitu mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pendidikan, yang mana tujuannya ini kita dapat memahami ciri khas pendidikan di berbagai negara atau daerah tersebut. Dan yang kedua yaitu mempelajari kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan, yang mana untuk mengetahui faktor keberhasilan maupun kegagalan suatu sistem pendidikan. Dan yang ketiga yaitu mencari solusi untuk perbaikan pendidikan, yang mana hasil perbandingan itu dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Dan yang keempat, menambah wawasan tentang pendidikan dunia, yang mana menambah wawasan tentang pendidikan dunia ini membantu pendidikan dan mahasiswa memahami perkembangan pendidikan secara global. Dan yang kelima yaitu sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan. Pemerintah ini dapat menggunakan hasil studi perbandingan untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Dan yang keenam yaitu meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan mengambil hal-hal positif dari pendidikan tersebut, dari sistem pendidikan ini, negara lain yang sesuai dengan kebutuhan bangsanya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astifa Maharani dengan NIM 2123380. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Elvi Rahmi MA. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang contoh penerapan perbandingan pendidikan dalam pendidikan Islam. Penerapan perbandingan pendidikan dalam konteks pendidikan Islam melibatkan analisis terhadap berbagai model kurikulum, metode, atau lembaga pendidikan Islam, baik di dalam negeri maupun antar negara. Berikut adalah contoh penerapannya. Yang pertama itu studi komparatif kurikulum pesantren dan madrasah. Membandingkan kurikulum pesantren tradisional atau salafiyah yang berfokus pada kitab kuning dengan madrasah modern yang mengintegrasikan kurikulum umum atau Dignas dan agama untuk mencari model yang seimbang antara tafakul fiddin atau pemahaman agama dan sains. Dan yang kedua itu perbandingan pendidikan Islam Indonesia dan Malaysia, menganalisis bagaimana Indonesia menerapkan kurikulum berbasis moderasi agama yang fleksibel, sementara di Malaysia lebih berpusat dalam mengintegrasikan ilmu agama dan umum di bawah kendali pemerintah. Nah, yang ketiga itu perbandingan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Studi yang membandingkan metode pengajaran pendidikan agama Islam di Arab Saudi fokus pada tahfiz dan pemurnian akidah, sementara di Indonesia fokus pada integrasi nilai-nilai toleransi. Nah, yang keempat itu studi pemikiran tokoh pendidikan. Membandingkan konsep pendidikan Islam menurut tokoh-tokoh pembaharuan, misalnya studi perbandingan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Nahdlatul Ulama.
dalam hal pembaharuan kurikulum dan metode pengajaran. Nah, dengan contoh-contoh di atas, perbandingan pendidikan Islam membantu pendidik mengambil nilai-nilai terbaik untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia sekaligus kompeten di era modern. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Iqbal Setiawan dengan NIM 2123399 ingin menjawab pertanyaan pada nomor poin B nomor 1, yaitu mengenai sejarah munculnya ilmu perbandingan pendidikan, yang mana ilmu perbandingan pendidikan merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari dan membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara dengan tujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui sejarah ini, kita tidak hanya memahami bagaimana pendidikan itu diterapkan di negara lain, akan tetapi juga dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pendidikan di negara sendiri. Lalu, latar belakang munculnya ilmu ini tidak terlepas dari rasa ingin tahu para ilmuwan dan praktisi pendidikan terhadap kemajuan pendidikan di negara lain. Selain itu, adanya kebutuhan untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional juga menjadi faktor penting. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta arus globalisasi turut mempercepat pertukaran informasi antar negara, sehingga mendorong lahirnya kajian yang lebih sistematis tentang pendidikan di berbagai belahan dunia. Secara historis, ilmu perbandingan pendidikan mulai berkembang itu pada abad ke-19, yang mana salah satu tokoh pencetus ilmu perbandingan pendidikan Islam ini adalah Marc Antoine Julian de Paris, yang mana ia mengemukakan gagasan tersebut bahwa pendidikan dapat diteliti secara ilmiah dengan menggunakan metode perbandingan yang terstruktur dan sistematis. Gagasan ini menjadi dasar awal berkembangnya ilmu perbandingan pendidikan Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Pada tahap awal perkembangannya, kajian perbandingan pendidikan masih bersifat deskriptif, yaitu hanya menggambarkan kondisi pendidikan di negara lain berdasarkan hasil perjalanan atau laporan pengamatan. Namun seiring berjalannya waktu, terutama memasuki abad ke-20, pendekatan dalam ilmu ini menjadi lebih kompleks dan ilmiah. Para ahli mulai mengemukakan analisis yang melibatkan berbagai aspek seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik, yang mana faktor tersebut mempengaruhi sistem pendidikan di suatu negara. Dengan demikian, ilmu perbandingan pendidikan memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia pendidikan modern. Ilmu ini juga membantu kita untuk memahami keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan di berbagai negara, serta memungkinkan kita untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik yang mana gunanya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirli Meldian Putri dengan NIM 2123386 dari kelas PAIK semester 6 mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam dengan Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Elvi Rahmi MA. Pada video ini saya akan menjelaskan soal bagian B nomor 2, yaitu tahapan atau periode perkembangan sejarah perbandingan pendidikan. Perkembangan studi perbandingan pendidikan mengalami beberapa periode penting yang menunjukkan bagaimana cara manusia memahami sistem pendidikan di berbagai negara yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Periode yang pertama yaitu periode observasi tentang sistem kehidupan di negara-negara secara umum. Pada periode awal ini, pengamatan terhadap negara lain belum difokuskan pada pendidikan secara khusus.
Informasi yang diperoleh masih bersifat umum seperti kehidupan sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Data yang dikumpulkan pun sangat bergantung pada ingatan para pengunjung atau pelancong seperti pedagang, wisatawan, atau jemaah haji. Adapun tokoh-tokoh pada periode ini yaitu Marco Polo, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun yang memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Namun pada tahap ini belum ada metode ilmiah yang digunakan, sehingga informasi yang dihasilkan masih deskriptif dan belum sistematis. Contohnya Ibnu Battuta. Pada periode ini, Ibnu Battuta mencatat kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Islam, termasuk kebiasaan belajar di masjid atau halaqah. Namun, ia tidak menjelaskan kurikulum atau metode pembelajarannya secara sistematis. Jadi, periode ini hanya menggambarkan apa yang terlihat, tapi belum ada analisis mengapa sistem pendidikan itu terjadi. Yang kedua, yaitu periode observasi sistem pendidikan di negara lain. Memasuki abad ke-19 terjadi perubahan besar akibat revolusi industri. Perkembangan industri dan ekonomi mendorong negara-negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada periode ini, mulai muncul kesadaran untuk mempelajari sistem pendidikan di negara lain secara lebih terarah. Salah satu tokoh pentingnya adalah Friedrich August Hayek yang melakukan studi tentang sekolah-sekolah di Inggris dan Jerman. Dari sinilah terlihat perbedaan sistem pendidikan antar negara. Pengamatan pada periode ini sudah lebih fokus pada aspek pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran, dan organisasi sekolah, meskipun pendekatannya masih bersifat deskriptif. Kemudian periode yang ketiga yaitu periode menghubungkan antara sistem pendidikan atau pembelajaran dengan masyarakat. Pada periode ini, studi perbandingan pendidikan berkembang menjadi lebih dalam. Tokoh seperti Michel Sadler menekankan bahwa sistem pendidikan tidak dapat dipahami tanpa melihat sosial dan budaya masyarakatnya. Ia berpendapat bahwa pendidikan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga harus dianalisis bersama faktor-faktor lainnya seperti faktor budaya, nilai, dan kondisi sosial. Setelah Perang Dunia Pertama, tokoh seperti Peter Sandiford melakukan studi perbandingan pendidikan di beberapa negara Eropa dan Amerika. Pada periode ini, pendekatan yang digunakan sudah lebih analitis, tidak hanya menggambarkan tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat antar pendidikan dan masyarakat. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode penjelajahan faktor kebudayaan yang melandasi atau melatar belakangi sistem pendidikan di berbagai negara secara umum. Dalam periode ini tercipta metode studi perbandingan pendidikan dengan prosedur-prosedur serta ketentuan-ketentuan baik studi antar regional maupun negara atau internasional. Periode terakhir ini ditandai dengan penggunaan metode ilmiah yang lebih sistematis dalam studi perbandingan pendidikan. Para ahli juga mulai meneliti faktor-faktor yang melatar belakangi sistem pendidikan, terutama kebudayaan dan sejarah. Tokoh seperti Sergius Hassen dan Kikolas Hans menekankan pentingnya faktor budaya dalam membentuk sistem pendidikan. Sementara itu, Isaac Leon Kandel lebih menekankan peran sejarah dalam memahami permasalahan pendidikan. Pada tahap ini, studi perbandingan pendidikan sudah menggunakan prosedur ilmiah yang jelas, melibatkan pengumpulan data, analisis konteks, serta perbandingan antar negara secara sistematis. Secara keseluruhan, perkembangan perbandingan pendidikan menunjukkan pergeseran dari pendekatan sederhana menuju pendekatan ilmiah yang kompleks. Pertama, pada periode awal, studi masih bersifat naratif dan subjektif karena hanya mengandalkan pengalaman individu. Hal ini membuat informasi kurang akurat dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kedua, pada periode observasi sistem pendidikan, mulai muncul kesadaran pentingnya pendidikan sebagai faktor kemajuan suatu bangsa. Namun, analisis masih terbatas pada deskripsi tanpa pemahaman mendalam terhadap konteks pendidikan. Pada periode ketiga, hubungan pendidikan dengan masyarakat menjadi titik penting, karena mulai disadari bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan sistem pendidikan dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, dan kondisi sosial suatu bangsa atau suatu negara.
Dan pada periode terakhir, pendekatan menjadi lebih ilmiah dengan mempertimbangkan faktor kebudayaan dan sejarah secara mendalam. Hal ini membuat studi perbandingan pendidikan lebih akurat, sistematis, dan relevan untuk dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa studi perbandingan pendidikan berkembang dari sekedar pengamatan menjadi suatu disiplin ilmu yang memiliki metode, analisis, dan tujuan yang jelas, yaitu memahami serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran dari berbagai sistem di dunia. Sekian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Amanda Putri, NIM 2123402. Baiklah, pada hari ini saya akan buat video dengan mata kuliah perbandingan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elvi Rahmi MA. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mengapa ilmu sejarah perbandingan pendidikan Islam ini penting dalam konteks pendidikan modern. Nah, ilmu sejarah perbandingan pendidikan ini memiliki peranan penting dalam konteks pendidikan modern karena dapat membantu memahami perkembangan pendidikan serta memberikan dasar yang kuat dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Nah, yang pertama, kenapa ilmu sejarah perbandingan ini penting dalam konteks pendidikan modern? Yang pertama yaitu karena ilmu ini dapat kita dapat memahami bahwa pendidikan merupakan hasil dari proses historis yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan pendekatan historis ini kita dapat untuk mengetahui bagaimana suatu sistem pendidikan ini dapat berkembang dari masa lalu hingga masa sekarang. Dan sehingga kebijakan pendidikan modern dapat disusun secara kontekstual dan tidak terlepas dari akar sejarahnya. Dan yang kedua, kenapa ilmu sejarah perbandingan ini penting dalam konteks pendidikan modern sekarang? Yang kedua yaitu karena untuk kita mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari sistem pendidikan yang ada di berbagai negara, sehingga dengan demikian kita dapat untuk mengambil pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan pada masa modern sekarang. Yang ketiga yaitu sebagai alat evaluasi kebijakan pendidikan. Dengan membandingkan sistem pendidikan yang ada di berbagai negara, kita dapat untuk meningkatkan serta mencari solusi atas permasalahan pendidikan pada masa sekarang. Selanjutnya yang keempat yaitu ilmu sejarah perbandingan ini penting dalam konteks pendidikan modern ini dapat membantu kita dalam pemecahan masalah pendidikan. Dengan pengalaman pendidikan di negara lain dapat dijadikan referensi dan sebagai solusi yang tepat untuk permasalahan pendidikan sekarang, sehingga kebijakan pendidikan yang diambil lebih efektif dan berbasis pengalaman nyata. Dan sekian untuk video kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Asyura Salsabila NIM 2123400. Nah, kali ini aku mau bahas tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia, yang ternyata pendidikan di Indonesia itu punya perjalanan panjang dan menarik banget dari masa ke masa. Nah, teman-teman, awal mula pendidikan Islam di Indonesia itu nggak bisa dipisahkan dari proses masuknya Islam ke Nusantara. Itu pada sekitar abad ke-13. Islam datang lewat jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, dan dari situlah mulai terjadi penyebaran ajaran Islam secara perlahan tanpa paksaan. Nah, pada masa awal ini ya teman-teman, pendidikan Islam masih sangat sederhana dan informal. Biasanya dilakukan di rumah-rumah, di surau, atau masjid. Nah, materi yang diajarkan pun masih dasar seperti membaca Al-Quran, mengenal tauhid, dan tata cara ibadah. Walaupun sederhana, cara ini cukup efektif karena langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya perkembangan pendidikan Islam makin kuat dengan hadirnya para ulama dan sufi. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga menggunakan pendekatan budaya seperti seni, tradisi, dan bahasa lokal. Nah, hal ini membuat Islam cepat diterima dan pendidikan Islam pun berkembang lebih luas di berbagai daerah. Nah, selanjutnya memasuki masa kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan juga Aceh. Nah, pendidikan Islam mulai mendapat dukungan dari penguasa. Di masa ini muncul pusat-pusat pendidikan yang lebih terorganisir. Ulama dijadikan penasehat kerajaan dan kegiatan belajar mengajar yang mulai lebih terstruktur gitu. Nah, salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat adalah pesantren. Pesantren ini menjadi tempat belajar yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga membentuk kepribadian santri. Nah, sistem asrama membuat santri hidup mandiri dan juga disiplin, serta dekat dengan guru atau kiai-kiainya. Nah, pada masa penjajahan, pendidikan Islam mengalami tantangan yang cukup berat. Pemerintah kolonial Belanda sempat membatasi perkembangan pendidikan Islam karena dianggap bisa memicu perlawanan. Namun, justru dari sini pesantren dan madrasah itu berkembang sebagai bentuk perlawanan kultural dan mempertahankan identitas Islam. Nah, selanjutnya Islam itu memasuki abad ke-20. Muncul pembaruan dalam pendidikan Islam dengan berdirinya madrasah. Nah, madrasah ini menggabungkan pelajaran agama dan pelajaran umum, sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang lebih modern. Nah, tokoh-tokoh pembaharu juga mulai memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih sistematis. Nah, setelah Indonesia itu merdeka, pendidikan Islam semakin berkembang pesat. Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih dengan memasukkan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga itu seperti pesantren dan juga madrasah. Nah, lembaga seperti pesantren dan juga madrasah pun mendapatkan pengakuan resmi dan terus berkembang. Apalagi di era modern sekarang, pendidikan Islam terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Teknologi mulai digunakan dalam proses pembelajaran, kurikulum terus diperbarui, dan metode pengajaran itu semakin variatif. Nah, walaupun begitu, nilai-nilai dasar Islam tetap menjadi fondasi utama dalam pendidikan tersebut. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalestari dengan NIM 2123367. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal ngelanjut ngebahas tentang sistem pendidikan yang berkembang saat ini, khususnya di Malaysia. Nah, di sini saya bakal jelasin gimana sih sebenarnya sistem pendidikan di Malaysia itu berjalan dan kenapa bisa dibilang cukup maju. Nah, teman-teman, kalau kita lihat sekarang, sistem pendidikan di Malaysia itu sudah tersusun dengan cukup rapi dan terstruktur, di mana pendidikan di sana itu berada di bawah kendali pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Jadi, hampir semua kebijakan, kurikulum, sampai standar pembelajaran itu diatur secara nasional.
Nah, secara umum jenjang pendidikan di Malaysia itu dimulai dari prasekolah, kemudian pendidikan rendah atau sekolah dasar, lalu pendidikan menengah. Setelah itu ada pula pra-university, dan yang terakhir pendidikan tinggi. Nah, untuk pendidikan dasar itu wajib ditempuh oleh semua anak dengan berlangsung selama 6 tahun. Di tahap ini, siswa itu diajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta penguatan karakter. Nah, menariknya, selain bahasa Melayu sebagai bahasa utama, bahasa Inggris juga cukup ditekankan dalam pembelajaran. Selanjutnya di jenjang menengah, di mana siswa itu mulai diarahkan ke pengembangan kemampuan akademis yang lebih dalam. Di sini juga mulai terlihat penekanan pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga kesiapan menghadapi dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Nah, yang cukup unik dari sistem pendidikan di Malaysia ini adalah adanya tahap pra-university. Nah, tahap ini tuh menjadi jembatan antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi. Jadi, siswa itu benar-benar disiapkan sebelum masuk ke sekolah kampus. Nah, kalau kita lihat dari segi kurikulumnya, Malaysia saat ini tuh sudah mengarahkan ke pendidikan yang lebih modern, relevan, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pembelajaran di situ tuh tidak hanya berfokus pada teori saja, tapi juga tentang kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan juga penggunaan teknologi. Nah, selain itu juga Malaysia itu menggabungkan antara pendidikan umum dan juga pendidikan agama, di mana khususnya bagi siswa-siswa muslim. Jadi tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga dibentuk dari segi karakter dan juga akhlaknya. Dari sisi tujuan, pendidikan di Malaysia itu menekankan pada pembentukan manusia yang seimbang. Artinya, siswa itu tidak hanya dikembangkan dari segi intelektual, tapi juga aspek emosional, spiritual, dan sosial. Nah, ini tuh yang membuat sistem pendidikan tuh lebih menyeluruh. Kemudian, selain itu, pemerintahnya juga punya visi yang besar, yaitu menjadikan negaranya itu sebagai salah satu pusat pendidikan yang berkualitas di tingkat internasional. Makanya, banyak tuh universitas di Malaysia yang terus dikembangkan agar bisa bersaing secara global. Peningkatan kualitas guru juga menjadi perhatian penting. Guru itu dianggap sebagai kunci utama keberhasilan pendidikan, sehingga kompetensi dan kesejahteraan mereka juga diperhatikan. Nah, kalau kita lihat di Malaysia saat ini tuh bisa dibilang berkembang cukup pesat karena ada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu adanya sistem yang terstruktur dan jelas. Yang kedua, dukungan penuh dari pemerintah. Dan yang tiga itu kemampuan mereka dalam menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar. Nah, jadi dari pembahasan ini kita bisa pahami bahwasanya pendidikan di Malaysia itu tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan saja, tapi juga pada pembentukan karakter dan juga kesiapan menghadapi masa depan. Terima kasih.